Halo guys, kembali dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya mengenai modul, yaitu adalah Crypto Investing Principles bagian pertama. Jadi di modul ini kita akan bagi ya ke dalam 7 part, di mana di setiap part kita akan menjelaskan ya prinsip-prinsip apa yang teman-teman harus miliki ketika teman-teman berinvestasi di market kripto. Dan yang pertama adalah keyakinan. Kenapa kita sering bilang ya, keyakinan itu adalah kunci ya. Karena keberhasilan teman-teman berinvestasi ya, return yang teman-teman peroleh itu lahir ketika timbul keyakinan dari pikiran teman-teman terhadap suatu aset tertentu. Maka dari itu seringkali kita bilang ya, memilih investasi yang tepat itu sama seperti memilih pasangan yang tepat. Karena ketika kalian memilih investasi yang tepat ya, atau pasangan yang tepat, kalian akan memperoleh return ya, yaitu adalah keuntungan ya. Kalau memilih pasangan ya dapatnya adalah kebahagiaan. Tapi ketika kalian salah ya memilih pasangan, atau ketika kalian salah berinvestasi pada sesuatu, yang kalian peroleh adalah kerugian ya. Ini mengutip apa yang dikatakan ya oleh Friedrich Nietzsche ya. Beliau itu mengungkapkan ya, pada dasarnya ya ada dua jenis manusia di bumi. Satu mereka yang ingin tahu dan satu lagi mereka yang ingin percaya. Jadi kepercayaan itu satu step ya di atas pengetahuan. Ya. Kadang orang ini sudah mengetahui sesuatu tapi belum tentu ya mereka itu percaya, yakin terhadap suatu hal. Karena apa yang mereka ketahui ini hanya dari sebatas ya pengetahuan. Dan bukan mendiskreditkan, tapi kita ya sebagai manusia kita selalu memiliki batasan, apalagi kemampuan otak kita ya untuk memahami hal dan juga informasi dan juga pengetahuan baru di pikiran kita. Karena kadang kita itu merasa sudah tahu semuanya, tapi padahal informasi yang kita peroleh itu sangat amat sedikit dibandingkan dengan ilmu yang ada di luar sana. Sehingga seringkali manusia itu merasa overconfidence terhadap sesuatu, merasa paling tahu segalanya, padahal yang mereka tahu itu sebenarnya sedikit. Friedrich Nietzsche pun mengungkapkan ya, bahwa orang yang ingin percaya, wants to believe in something, itu satu step ahead ya, orang-orang yang hanya ingin tahu dan juga sudah tahu terhadap sesuatu. Sehingga ya investor baru itu sangat rawan terkena yang namanya bias overconfident ya, atau overconfidence bias. Dimana 1 tahun pertama ini mereka sangat sering terkena ya, yang mana di market itu selalu dibilang adalah keberuntungan pemula ya, atau beginner's luck. Dan kebanyakan ya teman-teman investor baru ini yang baru berinvestasi di market ya, mereka itu cenderung tidak pernah membuat analisa mereka sendiri ya. Jadi mereka itu selalu mendengarkan kata influencer ya, ada influencer bilang beli ini beli itu ya, diikuti ya. Kedua, teman-teman ini selalu ya mengikuti ya kata berita, misalkan di news ya, CNN gitu bilang Metaverse is the future ya. Terus kemudian teman-teman serta-merta ya berinvestasi ke Metaverse misalkan. Atau kadang teman-teman ini dengar kata orang lain ya, di grup chat ya, itu ada, "Oh, saya beli ya koin A. Oh, saya beli koin B." Terus teman-teman beli tanpa teman-teman melakukan riset. Maka dari itu jangan dengerin kata saya, jangan dengerin kata teman-teman, jangan dengerin kata berita ya, dengerin kata hati teman-teman. Yang mana sebelum muncul dan timbul ya kata hati teman-teman, itu saya yakin ya teman-teman ini harus tahu dulu. Barulah timbul ya teman-teman suatu rasa percaya ya terhadap sesuatu. Sehingga balik lagi ya, investasi ini keberhasilannya yang bisa menentukan dan mendikte adalah teman-teman sendiri, dan teman-teman juga yang set faktornya ketika teman-teman mau ya berhasil di dalam investasi. Nah, jadi kalau mereka ini nggak tahu ya, quotes on quotes ya, dari tahap tahu aja udah gagal. Gimana mau percaya? Wajar aja teman-teman ini yang sering investasi pemula ini banyak ruginya. Karena teman-teman ini nggak tahu apa yang diinvestasikan. Ini juga mengacu ya pada suatu bias ya, yang namanya adalah bias ketersediaan ya, atau availability bias ya. Di mana informasi yang terlintas di pikiran kita itu hanya satu titik, sementara seluruh informasi yang ada itu adalah lingkaran yang sangat besar. Sama ya, alam semesta ini sangat besar, tapi kita ya masyarakat di bumi ya, makhluk di bumi ini tergantung pada bias ya, earth centris ya. Seakan-akan semua ini tentang bumi ya. Padahal di luar bumi itu masih banyak sekali ya tempat lain. Banyak sekali hal lain yang tidak kita ketahui. Begitupun di dalam investasi. Kripto misalkan. Saya pun di titik ini setiap hari juga belajar ya.
Saya terus ya berkembang sesuai dengan dinamika pasar, ya berkembang sesuai dengan tren yang ada, ya berkembang dengan teori-teori yang baru, yang mana itu adalah hal yang sangat dinamis ya. Jadi teman-teman jangan pernah merasa stop untuk belajar, untuk mencari tahu, untuk mengcompile informasi, karena di dalam crypto market ya kesempatan kamu dan kesempatan saya itu sama, waktu kamu dan waktu saya itu sama. Daya serapmu dan daya serap saya itu juga sama. Tergantung gimana teman-teman melihat ya, ada suatu knowledge gap yang harus dikejar ya. Berarti belajar itu adalah kunci ya, mencari informasi itu adalah kunci untuk memerangi bias ketersediaan ini. Karena seringkali nih teman-teman riset, wah special computing, koinnya ABC, market cap-nya ABC ya. Nah, habis itu teman-teman asal tembak ya. Padahal teman-teman mungkin ya merasa sangat tahu segalanya. Padahal kalau teman-teman breakdown lagi, wah ada banyak ya, ternyata special computing itu mekanismenya seperti ini, distribusinya seperti ini. Para capital manager yang nge-support dananya itu adalah ini ya, perusahaannya tuh seperti ini. Kemudian teman-teman berpikir ya, cycle-nya tuh sejauh ini ya, sependek ini. Itu hal-hal yang nggak teman-teman pikir. Ya, teman-teman hanya 1-2 informasi ya terlintas di pikiran baru langsung mengeksekusi. Padahal ada banyak sekali informasi yang tentunya itu nggak kita tahu. Kadang kita tuh merasa ya paham semuanya, padahal sebenarnya yang kita paham itu adalah sangat kecil. Sehingga ini adalah tahap-tahap ya sebelum muncul suatu keyakinan. Keyakinan tuh pertama terbentuk dari pengetahuan. Teman-teman tahu terhadap sesuatu ya, tahu terhadap suatu bisnis ya, tahu terhadap suatu project ya, tahu terhadap suatu bisnis model. Baru setelah teman-teman tahu ya mekanismenya seperti apa ya, cara cash flow-nya gimana ya, gimana menghitung valuasinya dan lain sebagainya, barulah teman-teman tuh timbul kepercayaan mau berinvestasi pada sesuatu ini. Misalkan saya ini nggak tahu ya tentang bisnis kopi. Saya nggak tahu tentang bisnis F&B, bisnis fashion. Gimana saya mau percayakan uang saya masuk ke dalam bisnis kopi? Endingnya itu saya pasti akan rugi. Begitupun di investasi. Gimana saya mau mempercayakan uang saya kepada suatu project yang baru rilis ya, baru masuk website. Sementara kalau saya nggak tahu ini ya, apa yang dikerjakan, siapa timnya, komunitasnya gimana. Yaitu adalah menggali kuburan sendiri. Karena saya nggak tahu apa yang saya investasikan. Sehingga teman-teman harus mengetahui, ya, baru percaya memasukkan uang di situ. Ya, setelah teman-teman percaya di situ, timbullah keyakinan. Karena apa yang udah kamu masukin itu nggak bisa ditarik keluar. Itu adalah hal yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman berinvestasi. Jadi saya berinvestasi di sini nih, misalkan saya masukkan uang 10 juta ya terhadap suatu koin A misalkan. Saya itu harus punya mindset bahwa uang 10 juta ini udah hilang. Kalau misalkan investasi ini kembali ya, break even ya, atau memberikan saya return sepadan ya naik 2 kali lipat, ini adalah bonus. Terus kalau misalkan dari 10 juta ini naik 10 kali lipat jadi 100 juta ya, naik 1000 kali lipat jadi 1 miliar misalkan, ini adalah bonus. Karena uang saya ini sudah saya investasikan dan saya siap hilang. Ya. Harus teman-teman punya paham bahwa ini adalah sunk cost, biaya yang sudah hilang, nggak bisa ditarik kembali. Jangan teman-teman berinvestasi pada sesuatu 10 juta masuk, habis itu setiap 10 menit teman-teman scroll, itu toxic. Itu adalah hal yang tidak akan membuat teman-teman level up dari pengetahuan ya ke kepercayaan, ke keyakinan. Teman-teman hanya muter terus ya di antara pengetahuan dan kepercayaan. Ya, masih di tahap sini, antara pengetahuan dan kepercayaan, belum kepercayaan ke keyakinan. Ya, karena kepercayaan ke keyakinan itu takes another level, takes ya another kepercayaan lagi. Sehingga effortnya ini lebih tinggi lagi. Jadi selalu anggap ketika berinvestasi pada sesuatu itu uangnya 100% hilang. Sehingga teman-teman harus mencari sedetail mungkin apa yang kamu investasikan ya. Itu project ini apa sebenarnya ya? Masalah apa yang diselesaikan? Jangan-jangan ini hanya cash grab ya. Skema pump and dump dari influencer. Jangan-jangan nggak ada underlying-nya, nggak ada bisnis modelnya. Jadi kamu harus tahu ya, karena semua bisnis yang ada di bumi, ini mereka menyelesaikan suatu masalah yang konkret. Akademi kripto misalkan, ya, masalah kita yang kita pecahkan itu adalah kurangnya knowledge ya masyarakat Indonesia terhadap cryptocurrency. Ya, kita mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan apa? Dengan edukasi yang kita berikan. Terus kedua, siapa tim di baliknya? Siapa yang ngerjakan project ini? Kalau misalkan timnya anonimus, ya itu adalah red flag. Tapi kalau misalkan, oh ini timnya yang mengerjakan itu adalah mantan foundernya dari Ethereum misalkan. Ya itu akan memberikan kamu lebih keyakinan, karena kamu tahu ini siapa yang mengerjakan. Terus kemudian ketiga, ya bagaimana tokenomics-nya. Ya. Distribusi tokennya gimana? Siapa yang megang paling banyak, ya? Kapan di-unlock?
kemudian mainnetnya kapan, roadmap-nya seperti apa, ini kamu harus tahu ya. Dan kemudian proyeksi ke depan gimana. Oke, apakah ini project yang sustain jangka panjang atau ini hanya cash grab untuk 2 kuartal aja habis itu hilang. Itu kamu harus perhatikan ya. Dan kemudian teman-teman juga harus memperhatikan ya informasi lain juga yang relevan terkait dengan suatu project tersebut. Jadi jangan sampai ini ya, kayak 90% teman-teman yang gagal. Mereka ini berinvestasi pada sesuatu, tapi ini mereka nggak tahu apa yang dikerjain. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal ya. Karena memang investasi ini sama sulitnya seperti memilih jodoh. Harus dipikir 1000 kali sebelum memilih. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.